Jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu ada teman saya ya, yang di akhir nongkrong itu membahas portofolionya dia, dan ternyata dia memiliki saham Bank Jago atau Alto, dan average-nya dia itu di angka 17.000. Dan saya tanya ya kemarin, terakhir sekitar 2 minggu lalu, jadi sebenarnya saya benar-benar tertarik untuk membeli saham-saham bank digital ya, seperti Bank Neo, Halo Bank, Bank Jago, dan sebagainya. Tetapi tadi malam saya membaca berita mengenai rebalance MSCI Index yang memasukkan Bank Jago atau Alto bersama dengan MX itu ke dalam portofolionya dan menggantikan BBYB, Bumi, BNPB, NIPS, dan WIA ya. Sebenarnya seberapa penting MSCI Index ini ya sebagai pedoman bagi investor retail kita ya. Saya kutip dari laman Malaysia bahwa indeks MSCI ini adalah yang diluncurkan oleh lembaga riset Morgan Stanley Capital Indonesia ya, untuk mencerminkan harga saham pada berbagai kategori yang dibentuk. Dan indeks MSCI ini, misalnya MSCI Asia World Index, indeks yang mencerminkan pergerakan harga saham suatu emiten yang ada di negara maju dan negara berkembang. Sebenarnya untuk performa dari MSCI ini dibandingkan indeks di ISP misalnya, ini bidang selalu on outperform ya. Dan untuk performa tahunannya kita lihat untuk indeks MSCI Indonesia itu tahun lalu saja hanya mencetak 3,59% ya, dan tahun sebelumnya itu 2,11%. Sedangkan bagi yang ingin tahu top 10 konstituennya itu apa aja ya, itu sebenarnya didominasi oleh perbankan ya, seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Ada juga Telkom Indonesia, Astra Internasional, GoTo, Super Varia Jaya, Jalur Pongpan, dan United Interactive. Seperti yang dikatakan tadi bahwa bobot dari sektor itu finansial dengan mendominasi ya sekitar 58%. Lalu ada komoditas ini Telkom ya 10%, lalu ada Osmo 14%, dan yang lain-lain. Dan kembali lagi Bang Jago ini ya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu ada teman saya ya, yang di akhir nongkrong itu membahas portofolionya dia. Jadi kalau saya itu, kalau ketemu dengan beberapa teman saya itu sering ya ngobrol mengenai investasi saham, dan ternyata dia memiliki saham Bank Jago atau Alto, dan average-nya dia itu di angka 17.000. Dan saya tanya ya kemarin, terakhir sekitar 2 minggu lalu dia masih off ya, dan itu loss-nya cukup parah ya, sekitar 90%. Belum mengapa saya selalu mewanti-wanti ya bahwa analisis fundamental itu meskipun time-frame yang kita gunakan itu pendek ya, tapi tidaknya saya selalu memasukkan analisis fundamental sebelum membeli saham ya. Sebenarnya fundamental dari saham Bank Jago ini apa yang menarik ya, dan misalnya saat ini aja di BS-nya sudah positif ya, tapi BI rasionya itu masih 450 kali lebih ya, dan yang artinya itu butuh 450 tahun untuk balik modal seperti itu. Dan bila kita bandingkan dengan BOC misalnya, nama kali masuk ke Indonesia itu kan sekitar 420 tahun yang lalu. Dan kita bayangkan ya, jarak kita BOC itu lebih sedikit dibandingkan jarak itu nanti balik modal ya. Dan itu berapa hitungan dari kita ya, biar investasi kita itu sudah balik modal gitu ya, logika sederhananya. Tapi itu saja ya, seperti harapan malah investor yang membeli saham ini ya, dan EPS-nya itu akan membaik berkali-kali lipat ribuan persen, sehingga mungkin nanti akan mencetak di rasio sekitar 20 atau 10 kali. Dan kita jangan menormalkan atau mendewaan ya bank digital ini dengan rasio yang tinggi. Nah, supaya lebih adil atau apple to apple, saya akan bandingkannya dengan Cbank ya. Karena dari kacamata saya sendiri bahwa sekilas saya melihat bahwa Cbank dan Bank Jago ini akan menjadi kompetitor yang ketat ya untuk ke depannya. Ini terdorong oleh kinerja badan-badan bunga bersih ya, atau net interest income yang naik dari 22,91% menjadi 1,2 triliun ya. Dan bila dibandingkan dengan Cbank itu sebesar 4,4 triliun. Margin bunga bersih dari Bank Jago ini mengalami penurunan ya, dari 0,47% pada periode yang sama menjadi 9,97%. Dan bila dibandingkan dengan Cbank itu sebesar 17,75%. Jadi limit itu lebih tinggi, artinya lebih baik ya.
Dari sisi remediasi, Bank Jago itu membuat penyaluran kredit sebesar 10,9 triliun, tumbuh 33% sejak Januari. Dan tetapi apabila dibandingkan dengan Cimeng, maaf penyaluran kreditnya itu sebesar 15,81 triliun. Dan aset Bank Jago itu mengalami kenaikan 21% ya, menjadi 19,12 triliun ya. Tapi bila dibandingkan dengan Cimeng, asetnya itu sebesar 31,81 ya. Jadi aset Bank Jago ini hanya sekitar 65% dari aset Cimeng. Sementara dari segi pendanaan, Bank Jago itu meraup dana pihak ketiga atau DBA itu sekitar 10,3 triliun, tumbuh 41% year-on-year. Dan bila dibandingkan dengan Cimeng itu misalnya itu 23,35 triliun ya, lebih dari 2 kali lipatnya. Jasa dari Bank Jago ini sebesar 73% ya. Dan bila dibandingkan dengan Cimeng itu sebesar 65,5%. Jasa 73% ini artinya bahwa dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank Jago itu sebesar 10,3 triliun ya. 73%-nya itu merupakan pasaran yang menabung di Bank Jago ya. Dan ini artinya makin bagus ya bagi bank, karena bank itu cenderung bahkan tidak pengelolaan bunga ya, tidak perlu mengelolaan bunga untuk apabila kita menabung di Bank Jago gitu. Dan 27%-nya ini sisanya itu berarti dananya itu berasal dari pinjaman ya, misalnya ada obligasi, dan obligasi itu kan ada bunganya yang harus dibayar oleh bank gitu. Dan untuk rasio kredit bermasalah Bank Jago untuk NPL luasnya itu turun dari level 2,1% pada periode yang sama menjadi 1,15% pada September 2023. Dan NPL net-nya itu turun dari 0,9% menjadi 0,14%. Dibandingkan dengan Cimeng, NPL luasnya itu sebesar 0,94% dan NPL net-nya itu 0,17%. NPL net dari kedua bank ini sangat kecil ya, yang artinya mereka sudah mengantisipasi atau menjadangkan dana untuk rasio kredit yang bermasalah ini ya. Dan hanya sebagai gambaran saja ya bahwa NPL net BCA dan BBRI itu masing-masing 0,6 dan 0,7% ya. Mulai wajarnya ya, saya sudah membaca beberapa hasil riset para analis ya. Pada kuartal tahun 2023 ini banyak yang memperkirakan EPS-nya itu sebesar 5 sampai 7 rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2025 itu EPS-nya itu menjadi 50 rupiah ya. Dan bila kita menggunakan rasio 10 kali ya sebagai nilai wajar, maka nilai wajar dari auto ini kan sekitar 500 rupiah per lembar. Dan bila kita lihat ya, kalau penumbuhan EPS menjadi 50 rupiah, artinya kenaikan bersihnya itu sudah 700% ya. Dan saya cukup optimis mereka melakukan itu ya, melihat progres dari pendapatan mereka dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, sekian analisis Bang Jago pada kuartal 3 2023. Itu bermanfaat lagi. Bye.